Sahabat-sahabat suara dari Siberia, sekarang saya berada di Stale, di mana terletak rumah induk SVD dan SSPS AP yang didirikan oleh Bapak Arnoldus. Dan di sini saya bertemu dengan seorang suster yang memiliki sejarah panggilan yang sangat menarik. Islam masuk Katolik jadi suster. Halo suster, selamat Pagi. Ini suster coba perkenalkan diri dulu, kita baru bertemu ini. Ya, nama saya Suster Teresa SSPS. Saya masuk di Provinsi Jawa, Indonesia. Lalu suster, satu yang sangat menarik ya. Suster pernah bercerita bahwa sejak kecil itu hidup, lahir dalam lingkungan Islam, orang tua Islam, lalu kemudian masuk Katolik, lalu kemudian masuk suster. Itu satu hal yang sangat-sangat menarik. Kira-kira bagaimana cerita dulu suster, ketertarikan suster yang kemudian sebagai seorang remaja masuk Katolik? Ya, saya lahir dari keluarga Islam. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara. Memang dari kecil saya dididik sebagai orang Islam. Lalu waktu kelas 5 SD ada satu drama Natal di sekolah, dan disitulah saya tertarik dengan figur bagaimana Allah yang saya kenal sebagai Allah yang maha besar itu rela menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Itu sangat menyentuh saya. Dan saya juga waktu itu tersentuh dengan satu figur malaikat yang memakai baju putih-putih. Dan itu saya merasa bahwa malaikat itu begitu agung di hadapan mata saya waktu itu. Sehingga dari situ ada sebuah benih panggilan, tetapi saya waktu itu tidak tahu bagaimana cara masuk ke Katolik. Lalu setelah SMA, saya masuk di sekolah Katolik. Disitulah saya baru tahu bahwa harus katekumen dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan, waktu itu sudah kelas 2 SMA, saya memutuskan untuk masuk Katolik, dan kelas 3 SMA sebelum ujian akhir itu saya dibaptis, dan keluarga sih mengizinkan. Dan sampai sekarang saya juga bersyukur ya pernah menjadi seorang Islam, karena dengan itu saya diajari banyak hal, terutama soal kedisiplinan mengenai doa, mengenai mati raga, puasa. Itu saya sangat banyak belajar dari agama Islam. Oke suster, dalam proses menjadi Katolik dan ketertarikan dengan drama Natal tadi itu, lalu dalam proses menuju ke situ, apakah tidak ada incilannya timbul muncul gitu keinginan untuk jadi Katolik? Waktu keinginan menjadi Katolik, saya tidak tahu ya, waktu itu begitu kuat, dan ya ada saja jalan. Jadi ketika saya SD ingin menjadi Katolik, ya jelas saya tidak tahu. Tetapi SMP itu saya baru mendengar ada seorang yang menjadi suster itu dari bintang film Hollywood tahun 60-an. Lalu saya, apa sih suster itu? Apa sih biarawati? Nah, dari situ seorang bintang Hollywood bisa menjadi biarawati. Itu bagi saya akhirnya bertanya, apa sih biarawati itu? Akhirnya dari situ saya tahu bahwa ada panggilan lain, panggilan khusus sebagai biarawati. Selain itu waktu SMP saya juga mendengar kisah mengenai Mother Teresa. Maka saya mengambil nama Teresa dari situ. Sehingga akhirnya saya tahu, mengenal, oh biarawati itu tidak menikah, itu orang Katolik. Dan akhirnya disitulah saya ingin untuk menjadi seperti itu. Jadi untuk timbul tenggelam, saya merasa tenggelamnya tidak, tetapi justru dikuatkan oleh berbagai macam peristiwa begitu. Dan waktu itu saya juga tidak tahu kenapa panggilan itu begitu kuat, dan saya ikuti saja. Sebelum kita menuju ke panggilan itu suster, nama suster Islam tuh siapa sih? Tidak ada nama Islam ya, tapi nama saya sendiri ya. Mungkin orang Islam bisa mengatakan namanya khas Islam, tapi saya dari Jawa ya. Nama saya aslinya Lina Sri Wahyuni, jadi tidak ada nama Islam ya. Ya. Lalu ketika suster memutuskan diri untuk menjadi katekumen ya, untuk masuk Katolik, kira-kira bagaimana reaksi dari orang tua atau teman dekat, teman sekolah? Itu kan lingkungan yang suster alami setiap hari. Ya. Jadi waktu saya masuk memutuskan menjadi katekumen, waktu itu saya tidak berani mengatakan pada orang tua karena saya berpikir pasti tidak boleh. Saya sembunyi-sembunyi, saya setiap minggu ke gereja, dan kebetulan waktu itu saya sangat aktif di pramuka, dan saya sudah terbiasa setiap minggu selalu ada pertemuan pramuka, begitu ya, rapat ini atau itu gitu. Lalu saya berangkat pakai baju pramuka, lalu saya ke gereja, lalu setelah itu saya pulang, saya ganti baju pramuka lagi.
Lalu ibu saya mungkin curiga ya, lalu tanya, kamu tuh setiap minggu kemana? Nah, dari situ saya akhirnya terbuka, dan ibu sama bapak saya mengatakan, nggak apa-apa kalau kamu mau menjadi Katolik, itu kan pilihan hidupmu. Jadi yang itu kamu yang menjalani. Jadi kami terbuka saja. Dari situ akhirnya saya berani. Lalu Mungkin dari karena suster sudah umur 18 tahun waktu itu ya. ya, lalu juga dari teman-teman ya waktu itu hanya mengatakan, kamu kenapa masuk ke Katolik gitu saja. Tapi ya mungkin juga waktu itu saya cukup cukup pribadi yang kuat ya, dalam arti bahwa punya pengaruh di sekolah karena saya juga masuk dalam OSIS ya, 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 sehingga ya. mereka tidak terlalu mengkritik banyak ya, tetapi ada kritikan seperti itu, tapi saya bisa mengatasi itu, dan untuk saya hal biasa. Bahkan sekarang pun mereka menghargai saya ya, ketika kami di grup SD, SMP, SMA, di grup WA itu mereka biasa dengan saya, sudah Ya, ya, terbiasa ya, ya. ya. Waktu ketika suster dipermandikan, apakah keluarga hadir waktu itu? Waktu itu ada kakak ipar rasanya ya, tapi keluarga tidak. Tidak ya? Tapi waktu kawal pertama mereka semua hadir. Oh, semua hadir. Ya, semua hadir. Dan mereka semua ikut ke gereja, ikut misa. Ikut Meskipun mereka Islam ya, Ya, jadi ya, keluarga saya, bapak, ibu, kakak semua hadir. Lalu dalam perjalanan waktu ya, kita jangan dulu berbicara tentang suster. Saya pernah mendengar bahwa ada niat waktu itu ketika suster pindah Katolik, mama itu menjadi Katolik. Cerita itu pengalaman yang sangat menarik ya. Iya, jadi begini, waktu itu saya sudah jadi suster sebenarnya. Lalu ibu saya mengatakan bahwa waktu itu bapak saya sudah meninggal, baru meninggal. Bapak saya meninggal sebagai orang Islam. Lalu ibu saya bertanya, bagaimana kalau kira-kira saya jadi Katolik? Lalu saya tanya, kenapa ibu pengen jadi Katolik? Alasannya apa? Motivasinya apa? Lalu ibu mengatakan, saya ingin menemani kamu karena anak saya 6 orang ini ada yang Islam, ada yang Katolik. Bapakmu sudah meninggal sebagai Islam, maka saya ingin menemani yang Katolik. Lalu saya bilang, tidak perlu sebenarnya karena saya sudah bisa sendiri. Lalu dia tetap mengatakan, tidak, saya akan menemani anak saya. Jadi dari situlah akhirnya ibu dibaptis, dan memang ibu juga punya cita-cita ternyata dari kecil. Kan keluarga besar ibu ada yang Katolik juga, ada yang Kristen. Lalu dari situ ibu memang katanya dari kecil pengen juga untuk mengikuti jejak saudaranya yang Katolik. Jadi dari situlah akhirnya pada umur 70 tahun ibu saya dibaptis. Umur 70 tahun. Ya. Lalu sebelum jadi suster ya, suster ada dipermandikan, ada niat untuk masuk suster atau belum ada niat? Apakah waktu itu sebelum jadi suster itu ada satu keinginan ketika sudah melihat, oh Katolik itu begini, ada keinginan untuk kembali itu tidak ke Islam? Dari pengalaman menjadi Islam ya, akhirnya saya tahu ya, oh Islam begini, kelemahannya begini, kelebihannya begini. Lalu Katolik juga kelemahannya begini, kelebihannya begini. Akhirnya saya tahu ya, setiap agama ya punya sejarah masa kelam ya. Dari situ akhirnya ya saya sudah memilih ini, dan saya merasa pilihan saya sudah saya sudah merasa tepat gitu ya. Karena sebenarnya waktu dari Islam pun saya bercita-cita bahwa ketika nanti saya sudah dewasa, saya ingin punya masjid di daerah rumah saya, di kompleks saya, rumah yang saya buat itu. Lalu punya panti asuhan, punya perpustakaan kecil. Itu angan-angan anak kecil ya. Tapi ternyata semua itu terwujud ketika saya masuk biara. Karena dalam biara selalu ada kapel di mana saya bisa berdoa. Lalu ada juga perpustakaan, saya juga bisa membantu anak-anak itu ya, fakir yatim piatu seperti itu. Jadi saya merasa bahwa mungkin tidak seperti yang saya bayangkan persis waktu kecil, tetapi itu terjadi gitu ya. Dan ya mungkin perpustakaan kecil, tapi ternyata di biara selalu ada perpustakaan gitu. Masjid di sekitar kompleks rumah saya, dan ternyata selalu ada ruang doa kan di biara. Jadi itu. Lalu dalam perjalanan waktu ya, kira-kira pada momen mana dalam pengalaman hidup suster yang membuat suster mengatakan, iya saya masuk suster? Waktu itu saya tidak tahu, hanya waktu SMA itu dorongan itu begitu kuat ya. Saya rasanya kayak. Berarti hanya dari film tadi? Atau suster pernah film. melihat suster-suster lain waktu itu? Ya, jadi begini. Dari kecil tadi yang drama Natal di sekolah itu, lalu juga dari bintang film tadi yang masuk menjadi biarawati, lalu dari cerita Mother Teresa, lalu saya juga melihat suster SSPS di paroki saya
itu saya melihat mereka kan di desa ya waktu itu, komunitasnya. Jadi saya merasa seperti kehidupan inilah yang saya inginkan. Bahkan saya tuh punya cita-cita dulu kalau jadi suster punya biara, saya ditugaskan di biara itu, di satu biara yang terpencil gitu ya, yang apa masih desa, airnya jernih, mungkin listrik juga sulit, hal seperti itu yang saya inginkan. Tapi saya tidak pernah mendapat ketika masuk, dan kebanyakan di kota yang saya dapat. Ya. Kira-kira pada umur berapa suster memutuskan secara kuat saya masuk suster? Sebenarnya pada umur 18 itu setelah dibaptis, tetapi ternyata ketika saya mau masuk ada persyaratan bahwa syaratnya untuk masuk suster kan 2 tahun setelah baptis. Maka saya menunggu, jadi umur 20 itu saya menetapkan untuk masuk suster. Lalu ketika setelah 2 tahun setelah dibaptiskan itu masuk suster, apakah masih ada reaksi? Sudah masuk Katolik, kemudian masuk suster, reaksi dari keluarga? Dari keluarga secara umum mereka mengizinkan, hanya waktu saya minta izin dari bapak ya dengan ibu, waktu itu ibu langsung memberi tanda tangan di surat perjanjian bahwa anaknya boleh masuk suster. Tapi dari bapak masih mengulur-ulur, bahkan waktu itu bapak sempat diam ya selama 2 atau 3 hari waktu itu. Lalu saya menjelaskan, ya saya ingin jadi suster, kehidupan suster itu seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan, oke, kami sudah punya anak, sebelum saya kan 5 orang ya, kakak saya 5 orang. Kami tidak pernah mengganggu mereka dalam mencari jodoh, menentukan hidup mereka. Sekarang kamu juga silahkan menentukan hidupmu, yang penting kamu bahagia. Begitu akhirnya saya diberi tanda tangan, lalu saya berangkat. Oke, sudah diizinkan oleh orang tua. Suster masuk di biara, itu situasi yang baru, situasi yang mungkin tidak pernah suster alami sebelumnya ya, hanya melihat ya. Tapi hal yang sangat menarik untuk saya ketika suster pulang libur dan pakaian suster. Kira-kira bagaimana reaksi orang kampung atau orang-orang sekitar itu? Ya, mereka kalau keluarga oke ya, biasa, tapi orang kampung juga agak kaget gitu ya. Bahkan ada satu ibu yang cukup dekat dengan saya waktu kecil ya, itu merangkul saya lalu menangis. Dia mengatakan, kamu kok belum sudah mencari surga gitu. Jadi itu orang Islam yang bilang, karena bagi mereka kayak jadi biarawati kan meninggalkan semuanya gitu ya. Jadi untuk mereka itu seperti mencari surga gitu. Tapi ya reaksi yang lain ya ada yang biasa saja, tapi ada yang juga cukup dalam arti bereaksi, kok anaknya boleh jadi suster, dalam notabene tidak menikah ya. Jadi bagi kami juga orang Jawa ataupun ya orang Islam kan kadang itu tidak baik lah ya kalau tidak menikah ya. Tapi ya akhirnya mereka menerima. Mungkin ada pengalaman kecil dalam perjalanan suster atau ketika berada di rumah atau berkali-kali libur ke rumah itu, mungkin ada semacam apa ya, penolakan ya, atau kok Islam masuk suster gitu. Mungkin ini karena menurut saya ini satu tantangan dalam panggilan juga ya. Waktu itu untung juga tidak terlalu keras dalam penolakan, hanya mempertanyakan iya, tetapi akhirnya menerima. Mungkin juga pengaruh dari keluarga saya ya, jadi bapak saya juga cukup berpengaruh ya di lingkungan. Jadi mungkin itu mempengaruhi, saya tidak tahu. Tetapi saya tidak terlalu banyak mendapat tantangan, hanya pertanyaan kecil-kecil seperti tadi itu muncul. Lalu ketika sudah jadi suster, sudah kaul kekal, tetapi menarik untuk saya, ketika suster sudah tahu bahwa setelah kaul kekal itu boleh dikatakan tidak boleh keluar. Apakah waktu itu ada kebimbangan? Soalnya kan ada reaksi positif, ada reaksi negatif dari keluarga ya. Tapi itu saya kira mempengaruhi suster untuk mengambil keputusan, saya kaul kekal itu tidak. Thanks be to God, saya tidak pernah mengalami itu. Tapi saya tidak tahu nanti ke depan ya. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah mengalami keraguan dalam panggilan. Jadi ketika saya sudah memutuskan, ya sudah. Karena saya juga merasa bahwa ya saya dipanggil untuk hidup seperti ini. Itu kuat sekali dalam diri saya. Jadi sampai saat ini belum, tapi kita tidak tahu ya, hidup manusia saya tidak tahu. Tapi sampai saat ini belum. Umur 18 tahun itu bukan anak kecil ya. Ketika suster memutuskan untuk masuk Katolik dan kemudian masuk biara. Lalu kira-kira apa pengalaman suster yang sangat menarik dalam biara ya, yang baru untuk suster sebagai orang Islam gitu, yang membuat suster bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak? Ya, pengalaman baru tentu dalam liturgi yang sangat berbeda ya, juga dalam perayaan-perayaan, tetapi itu semua sudah dijelaskan waktu saya katekumen ya. Dan juga ya kebiasaan-kebiasaan di biara, misalnya ketika mengikrarkan kaul atau waktu novis kan sudah latihan dalam kaul ketaatan itu ya.
itu tidak gampang ya, apalagi di sisi lain kayak misalnya kalau ketaatan, saya sebagai anak bungsu dulu sering disuruh-suruh, gampang saja untuk saya taat, tetapi ternyata ketika di biara tidak gampang juga ya, karena ada saat-saat bahwa kita sudah semakin sadar ya dengan umur kita semakin dewasa, dan ketaatan itu juga akhirnya agak sulit juga ya. Tetapi di sini saya juga berjuang ya. Jadi hal-hal semacam hal praktis itu saja juga saya lebih banyak bersyukurnya ya, karena di biara diajari banyak hal ya, terutama soal-soal mengenai kehidupan sehari-hari sebagai perempuan gitu ya. Misalnya bagaimana memelihara barang seperti itu, memelihara rumah ya, yang dulu tidak diajarkan di rumah. Misalnya saja contoh kecil, kalau kita habis nyuci piring misalnya ya di sink gitu ya, itu di rumah kan sudah biasa saja kan setelah cuci piring. Kalau dibiarkan harus dilap, jadi supaya awet. Hal seperti itu akhirnya saya bersyukur ya, banyak hal yang saya pelajari. Lebih banyak bersyukurnya sih. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, suster kuliah, studi teologi, lalu kemudian suster ditawarkan untuk studi. Itu kira-kira bagaimana pengalaman itu? Jadi waktu itu sebenarnya ya, ketika SMA itu ibu saya meminta saya untuk melanjutkan studi, tapi waktu itu saya sadar dengan keadaan ekonomi ya, kakak saya 5 orang sudah selesai dengan semuanya, lalu beberapa sudah menikah, lalu saya tahu bahwa bapak saya tidak punya banyak uang. Lalu waktu itu saya ditawari kakak saya mau membiayai saya, tapi saya tidak mau. Dari situ akhirnya saya juga tidak punya keinginan untuk kuliah sebenarnya. Lalu saya masuk suster. Setelah masuk suster itu saya ditawari kuliah. Ya, saya waktu itu tidak berpikir panjang, saya iya saja. Dan apalagi kuliahnya teologi ya, filsafat teologi. Bagi saya waktu itu saya berpikir ini harus saya syukuri, harus saya terima, karena untuk menambah pengetahuan saya, karena saya sadar saya masuk umur 18 ya, masuk Katolik. Lalu di situ saya biasa saja menerima, dan ibu saya bersyukur ya dengan itu. Lalu ketika baru selesai studi, saya ditawari lagi untuk melanjutkan sekolah S2. Ya, akhirnya waktu itu saya juga belum berpikir panjang. Saya tidak berpikir apa-apa, saya iya saja. Apalagi waktu selesai S1 saya sudah berjanji sama Tuhan, kalau memang waktu itu skripsi saya mendapat nilai bagus, ya saya akan, kalau memang Tuhan minta, saya akan lanjut. Dan ternyata 2 minggu setelah itu saya dipanggil provinsial untuk studi S2. Ya sudah, saya tidak bisa apa-apa. Dan ketika saya dikirim ke Filipina untuk studi, ya ibu saya bersyukur ya. Dan belum selesai S2, saya diminta untuk studi S3 oleh provinsial. Ya sudah, saya lanjut. Hanya ketika S3 mau selesai, saya baru sadar, loh saya sudah S3 ya. Jadi saya nggak merasa itu. Dan tapi di sini ketika saya sebenarnya waktu diminta dari S2 ke S3, saya waktu itu refleksi bahwa saya sadar ibu saya yang biologis ya, ibu kandung, tidak bisa mengirim saya studi. Ternyata ibu kongregasi ternyata membuat itu menjadi mungkin gitu ya. Makanya saya berangkat juga karena itu. Jadi berangkat studi karena itu. Saya bersyukur bahwa mungkin ini doa ibu saya yang dia tidak bisa memenuhi, tapi ternyata kongregasi memenuhi itu semua. Maka bagi saya ini adalah sebuah kesempatan, dan ya saya gunakan sebaik-baiknya. Dan saya selesai studi, tapi setelah studi pun saya merasa bahwa ya ini disyukuri, tetapi bukan sesuatu yang untuk gaya-gaya begitu, tidak. Ya. Jadi para pemirsa, suster ini doktor misiologi. Oke. Suster, ketika suster kembali ya, suster pulang, apakah suster itu masih masuk masjid? Kalau masuk dalam arti berdoa tidak ya, tetapi saya kapan terakhir saya lupa. Tetapi waktu misalnya kayak kalau kita dalam perjalanan kan kadang sopir misalnya mau sembahyang gitu ya, ya kami menunggu hanya seperti itu, tapi tidak masuk untuk berdoa. Tidak masuk untuk berdoa. Lalu kalau di rumah, kan baik dalam Islam maupun dalam Katolik masih ada berdoa sebelum makan, sesudah makan. Kira-kira bagaimana itu ketika suster pulang libur? Ketika pulang libur ya saya berdoa sebelum makan. Ada saja misalnya dulu keponakan saya atau cucu saya mengatakan, oh Mbah Suster Katolik ya. Jadi tapi saya biasa saja, nggak masalah. Jadi saya biasa ya dengan di rumah pakai pakaian begini, mereka sudah tahu saya Katolik. Lalu tadi kalau mama itu
dengan tujuan mendukung suster, ada bersama dengan suster setelah Bapak meninggal ya. Lalu setelah keponakan atau keluarga yang lain melihat suster, kehidupan suster seperti ini sebagai seorang Katolik seperti, apakah ada yang tertarik dari keluarga Islam? Dari keluarga yang asli Islam, dari kakak-kakak saya tidak, tetapi ada satu kakak saya yang waktu kuliah itu kenalan dengan satu orang dari Bajawa, lalu kakak saya masuk Katolik, tapi sesudah saya dibaptis ya. Jadi ada satu kakak saya yang menikah dengan orang Bajawa, lalu karena pernikahan itu ya dia perempuan, jadi dia menikah dengan orang Bajawa, lalu dia jadi Katolik dan anak-anaknya ya otomatis Katolik semua, 5 orang mereka, lalu satu sekarang juga menjadi frater di Tapiret. Anak dari saudari? Saudari. Ini satu sejarah yang sangat menarik ya. Bukan hanya karena masuk Islam, dari Islam masuk Katolik, tetapi bagaimana panggilan itu sebenarnya lahir di keluarga Islam. Ya, itu yang sangat menarik. Lalu suster, kira-kira bagaimana pesan suster tentang toleransi? Ya, kita hidup di negara yang majemuk, begitu banyak agama. Kira-kira pesan suster tentang toleransi? Ya. Jadi kita di Indonesia ada banyak agama ya yang masing-masing sebenarnya berbeda. Jadi untuk saya, kalau orang mengatakan semua agama sama, itu salah. Setiap agama berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu persatuan dengan Tuhan. Dan bagi saya setiap agama itu punya hal baiknya ya. Jadi saya yang sudah dari Islam, saya juga mengenal bagaimana Islam itu mengajarkan hal yang baik ya. Katolik juga, buktinya saya belajar banyak dari Islam yang tadi saya katakan, bahkan dari budaya Jawa pun saya belajar banyak ya, terutama mengenai doa misalnya. Dari budaya Jawa, doa itu saya belajar banyak mengenai bagaimana ugahari ya. Doa itu ternyata butuh korban. Lalu kalau dari Islam, kedisiplinan. Islam berdoa 5 kali dalam sehari. Lalu juga dalam puasa 1 bulan ya, puasa penuh, 1 bulan penuh ya. Jadi itu kedisiplinan saya belajar dari Islam. Tapi dari Katolik sendiri juga, dari situ saya merangkum, di Katolik juga ada kurban ya dengan salib, lalu juga dengan liturgi harus ada kedisiplinan ya. Jadi saya merasa bahwa kita tidak perlu menjelekan agama-agama, kita harus meyakini bahwa setiap agama itu ada sisi baiknya dan kita menghargai itu. Dan saya bersyukur ya dibesarkan dari keberbedaan ini, sehingga saya mengatakan ya dalam diri saya ada dialog itu ya, ada dialog dari berbagai kepercayaan ini. Itu yang saya syukuri ya. Oke, para sama saudara, para pemirsa Suara dari Siberia, itu adalah pengalaman yang mungkin tidak dialami oleh semua orang ya. Sebuah perjalanan hidup sampai akhirnya menemukan Tuhan bukan hanya dalam gereja Katolik tetapi dalam agama Islam. Terima kasih suster atas pengalaman yang sangat menarik. Kami sudah 3 bulan berada dengan suster di sini. Saya melihat dari sharing-sharing suster, satu kesimpulan saya, suster ini sulit digoda. Karena sudah kenyang pengalaman ya suster. Terima kasih. Oke, terima kasih suster. Semoga sukses, semoga bahagia, dan salam untuk keluarga. Terima kasih.